tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Supaya Allah dimuliakan. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 11b. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, supaya Allah dimuliakan seharusnya menjadi tujuan hidup tertinggi kita. Hal ini dapat terlaksana hanya bila kita taat melakukan apa yang dikehendakinya. Jika orang percaya hidup dalam ketaatan, maka dunia dapat melihat Allah dan kemuliaannya. Hingga pada akhir zaman nanti, semua orang dari segala suku dan kaum dan bahasa dapat menyembah Yesus, Allah yang hidup. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, menunjuk pada akhir dunia, yaitu saat yang tak terduga. Seperti pencuri di malam hari, dan atau dapat juga berarti hari kematian kita. Rasul Petrus mengingatkan jemaat untuk memperhatikan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua, dengan tujuan agar jemaat hidup dalam ketaatan sehingga Allah dimuliakan. Nasihat penting untuk dilakukan pada masa penantian ini adalah: 1. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu berarti usaha untuk menjaga pikiran dengan semua batasan yang seharusnya. Khayalan-khayalan, keinginan-keinginan tidak boleh diizinkan untuk mengembara tanpa dikekang. Selanjutnya, jadilah tenang berarti menjaga dari kelakuan sembrono atau sikap serampangan yang hanya menjadi kesia-siaan. Seseorang yang memiliki pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus adalah pribadi yang berdoa. Karena hanya dengan berdoa yang terus-menerus, seorang dapat mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Doa merupakan jalan komunikasi antara Allah dan manusia dengan Yesus Kristus sebagai perantaranya. Doa juga yang menjaga seseorang untuk tidak melakukan hal bodoh, melainkan berhikmat dalam mengambil keputusan. 2. Kasihilah seorang akan yang lain. Yang terutama ialah kasihilah sungguh-sungguh seorang dengan yang lain. Ayat 8. Ini adalah mandat untuk mengasihi secara terus-menerus kepada orang percaya lainnya. Kekristenan bersifat komunal yang diikat dengan kata saling atau satu sama lain. Kasih yang tulus menutupi banyak sekali dosa. Berarti kasih tidak mengingat kesalahan yang telah dilakukan terhadapnya, atau pengampunan kita terhadap orang lain merupakan bukti kita diampuni. Berilah tumpangan seorang akan yang lain. Kata berilah tumpangan dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan over hospitality. Apa yang Petrus jelaskan bukan hal yang aneh. Budaya orang Yahudi pada saat itu terbiasa menerima tamu. Sejauh manakah kita ramah terhadap orang asing? Jika ada seorang hamba Tuhan datang ke rumah seorang percaya, ia harus menerimanya. Karena itu berarti ia sedang membuka pintu berkat bagi keluarganya. Mengembangkan hidup dalam kasih, mempersiapkan gereja menyambut kedatangannya. 3. Layanilah sesuai dengan karunia. Karunia adalah pemberian kasih yang bukan berdasarkan kepantasan atau prestasi untuk pelayanan. Setiap orang percaya memiliki karunia rohani yang diberikan oleh Allah pada saat pertobatannya untuk tujuan pelayanan. Karunia dapat dikembangkan secara efektif dalam pelayanan di gereja. Jika semua anggota menjalankan peran sesuai dengan karunia-Nya secara maksimal, maka gereja Tuhan akan berkembang bagi kemuliaan-Nya. Jika orang yang berbicara, ia harus melakukannya sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, yang mengarahkan jemaat kepada firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah sebagai pelayan yang membagi-bagikan sedekah dari gereja dan mengurus kaum miskin, atau secara pribadi melakukan pemberian kasih. Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah,
supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Hanya melalui Yesus Kristus kita dan pelayanan kita berkenan kepada Allah. Sahabat Iktus, menantikan kedatangan Yesus adalah fokus hidup kita sebagai orang percaya, menguasai diri dari tawaran dunia dan berkomitmen untuk membangun kehidupan doa merupakan kekuatan bagi kita untuk hidup memuliakan Allah. Hakikat pekerjaan Kristiani yaitu mengusahakan kasih dan menunjukkan kebaikan hati dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Semuanya kita lakukan sesuai panggilan demi kehormatan Allah. Di dalam segenap hidup dan pelayanan saya harus menjadikan kemuliaan Allah sebagai tujuan utama. Allah tidak akan dipermuliakan melalui apapun yang saya lakukan apabila saya tidak mempersembahkan kepadanya. Karena itu, saya mempersembahkan hidup saya dan semua potensi yang ada dalam diri saya untuk dipakai menjadi alat keselamatan. Kiranya melalui peran orang percaya, termasuk saya, di dalam dan melalui gerejanya, dunia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua orang sampai selamanya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat saya lakukan untuk menjaga pikiran saya bersih dan menjadi tenang sehingga saya dapat berdoa? Dalam hal apa saya belum mengasihi saudara seiman dengan sungguh-sungguh? Karunia dan potensi apa saja yang Tuhan berikan kepada saya untuk dikembangkan dalam pelayanan di gereja? Tuhan Yesus, keinginan tertinggi saya adalah supaya Tuhan dimuliakan. Berilah kepada saya keseriusan dalam menata kehidupan rohani yang berkenan kepadamu sebagai persiapan untuk menyambut kedatanganmu yang kedua. Saya siap untuk menunjukkan kasih kepada saudara seiman dan berbuat baik kepada mereka. Bawalah saya untuk mengenali setiap karunia yang telah Engkau beri dan mengembangkannya bagi kemuliaan-Mu. Amin. Segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kehormatan manusia. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus. Maranatha, Kristus datang.